Jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan pulau terdepan sebagai satuan tugas pengamanan Ambalat dan pulau terdepan Indonesia. Jadi sudah ada tentara yang ditugaskan di Ambalat. Wakil Komandan Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel Abdi bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Nah guys, kali ini nih bikin takut nih guys, semakin panas, semakin mendebarkan guys. Sengketa berhubung Ambalat guys, Indonesia dan Malaysia perebutan antara Ambalat sini. Kadang-kadang saya pun bingung guys, Ambalat sini kan mula-mulanya saya ingatkan adalah sebuah pulau, ternyata ialah ambang batas laut. Kan ambang batas laut, Ambalat. Jadi ini ada di Ambalat ini dia ada banyak cadangan-cadangan minyak dan gas. Ini yang menyebabkan kawasan Ambalat ini diperebutkan. Sebenarnya dia berhampiran dengan perairan Sulawesi kalau tidak salah, tapi Malaysia klaim itu adalah milik dia. Jadi banyak yang terjadilah spekulasi daripada hal ini, dan kita akan nonton satu video ini pada hari ini. Kalau menurut kawan-kawan semua bagaimana guys? Sila komen di ruangan komentar di bawah. Guys, saya mohon bantuan kawan-kawan semua guys. Kalau kawan-kawan sudi, silakan kita cukupkan guys 200k subscribers sebelum bulan Ramadan berakhir guys. Mohon bantuan guys. Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan video ini guys. Let's go, 1, 2. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Indonesia pun ada prosedur yang sama. Mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah setuju dengan saya pada hari ini. Tahun 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. 2005. Setelah itu pun isu Ambalat muncul lagi dan lagi. Indonesia semakin menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesia mengirim pasukan ke Ambalat sebagai respons atas klaim sepihak Malaysia. Meskipun Malaysia mencoba menggertak dengan mengandalkan bantuan British, Indonesia tidak peduli dan tetap fokus mengamankan wilayah yang sah milik Indonesia. Untuk mengambil amalan terdahulu, kerana kita meratifikasikan perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) 2016, kita bentang dan bahas 2 hari dalam Dewan ini. Kenapa kita tidak boleh bahas isu Ambalat ini dengan baik? Indonesia pun ada prosedur yang sama. Mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tahu. Otoriti itu tak tahu isi kandungannya apa. Dan jadi it's unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya minta lah Wisma Putra beri ruang kami berbahas isu Ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan tadi bahwa ya berhormat ada kunci tertentu ya yang amalan kita buat itu masih di Parlimen, tetapi ada beberapa dokumen yang boleh mungkin kita boleh bincangkan dalam soal jawaban kita. Jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan pulau terdepan sebagai satuan tugas pengamanan Ambalat dan pulau terdepan Indonesia. Jadi sudah ada tentara yang ditugaskan di Ambalat. Wakil Komandan Pasmar 2 Kolonel Marinir Edi Praitno memberangkatkan Satgas Marpam Ambalat 30 dan pulau terdepan Pamputer 28 tahun 2024 di Kesatrian Marinir Suroto 2 Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam upacara pelepasan tersebut, Wadan Pasmar 2 membacakan amanat Komandan Pasmar 2 yang menyampaikan ucapan selamat kepada prajurit Pasmar 2 yang terpilih untuk melaksanakan penugasan sebagai suatu kehormatan bagi prajurit Korps Marinir dalam rangka mengemban tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Pasmar 2 juga mengingatkan kepada prajurit yang melaksanakan penugasan bahwa Satgas Marpam Ambalat perihal tugas pokoknya untuk memantau, mengawasi, mengamankan, dan menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas keamanan.
Di samping itu, Satgas Marputer selain melaksanakan pengamanan Pulau Barung, Pulau Danarote, Pulau Batek, dan mengamankan wilayah perbatasan, juga mencegah kegiatan ilegal serta mencegah penyeludupan. Jadi guys, ternyata memang betul Indonesia sudah melepaskan tentara ataupun sudah meletak patroli di Ambalat ini untuk mengawal kemasukan ataupun pencerobohan daripada pihak-pihak yang tidak diingini lah. Dan ini betul-betul saya rasa Ambalat ini, saya mulai terfikir, Ambalat ini memang mungkin milik Indonesia sudah. Sebab kalau Malaysia klaim cuma bilang Ambalat itu dorang punya, Ambalat dorang punya, tapi tidak ada sebarang tindakan. Tapi Indonesia sudah lepaskan tentara untuk bertahan di sana guys, untuk menjaga sepadan. Jadi ini tambah panas, tambah bikin takut nih guys, tambah bikin saya takut nih. Saya react pun sampai, betul kan nih Ambalat siapa punya? Makin keliru, makin seru, dan makin bikin saya rasa, wah, gitu. Itu kalau pendapat saya guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di ruang komentar di bawah. Komandan Pasmar II berpesan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok dengan berpedoman kepada protap yang ada serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Tahun 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Setelah itu pun isu Ambalat muncul lagi dan lagi. Ini adalah batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo. Garisnya membagi pulau sebatik. Garis ini perlu dilanjutkan untuk membagi laut, tapi belum dilakukan, sehingga belum ada kejelasan kepemilikan laut. Meski laut belum dibagi, kedua negara sudah melakukan klaim. Indonesia mengklaim blok dasar laut sejak tahun 60-an untuk migas. Malaysia juga bikin peta tahun 79 dan mengklaim dasar laut yang sudah diklaim oleh Indonesia. Keduanya melakukan klaim secara sepihak, bukan atas dasar kesepakatan. Indonesia lanjut melakukan klaim. Tahun 99 dan 2004 mengklaim blok yang dinamai Ambalat dan Ambalat Timur. Jadi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Blok ini diberikan ke perusahaan swasta untuk konsesi migas. Menariknya, tahun 2005 Malaysia juga memberikan konsesi atas blok ini kepada perusahaan migas. Lihat, udah tumpang tindih. Siapa yang salah? Tenang dulu. Yang jelas masing-masing sedang melakukan klaim sepihak. Ambalat, satu blok laut seluas 15,235 km persegi yang terletak di Selat Makassar, mempunyai titik pelombongan simpanan potensi 764 juta tong minyak dan 1.4 bilion kaki padu gas. Gila guys. Saya ingin mengulangi kerisauan yang dibawa oleh Moyong tadi itu. Kita pada hari ini jangan melakukan kesalahan yang sama. Jangan melakukan pemimpin-pemimpin kita ya. Kesilapan yang sama. Apabila kita kehilangan kita punya pelantar benua, apabila kita kehilangan terhadap minyak kita melalui PDB, apabila kita menyerahkan cari gali minyak kepada federal, dan akhirnya pada hari ini baru kita menyesali perkara ini. Dan sebelum ini baru saja berlaku. Apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan Ambalat, sempadan Ambalat kepada kerajaan Indonesia. Nah guys, dibilang Malaysia sudah menyerahkan Ambalat kepada kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia. Jadi ini berarti dia Ambalat itu sudah Indonesia punya lah kan? Betulkah? Ini betul-betul isu panas nih guys, saya pun mulai keliru. Anda pernah dengar mengenai Ambalat? Ambalat adalah satu kawasan luas di lautan Sulawesi yang begitu kaya dengan khazanah minyak dan gas asli. Ambalat menjadi pertikaian secara serius sejak 18 tahun lepas apabila Petronas mahu memulakan eksplorasi pada tahun 2004 di kawasan Ambalat. Ambalat ini adalah satu-satunya pertikaian sepadan laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia yang diketahui umum. Sebagai rakyat Malaysia, saya sangat terkejut apabila Presiden Indonesia, Jokowi yang telah melawat Malaysia minggu lepas telah menandatangani Sulawesi C3P sekaligus mencanangkan pertikaian 18 tahun di Laut Sulawesi telah dinoktahkan. Sudah pastilah jika merujuk mengenai isu Laut Sulawesi antara negara kita dengan
sekiranya memang melibatkan ambalat. Sebab itu, kami pejuang isu rakyat mendesak Anwar Ibrahim untuk menyatakan dengan jelas jika Sulawesi Treaty itu adalah melibatkan isu ambalat. Dalam ambalat, ada 9 blok 1, 2, 3, kawasan untuk eksplorasi minyak dan gas asli. Satu daripada blok itu dipercayai mempunyai 764 juta tong minyak mentah dan 1.4 trilion kaki padu gas asli. Hasil dari satu blok ini dianggarkan dalam lingkungan 275 bilion ringgit. Itu baru satu blok. Dipercayai ambalat mempunyai 9 blok untuk eksplorasi minyak dan gas. Bayangkan berapa banyak hasil dari ambalat. Jadi, Anwar Ibrahim, tolonglah berterus terang dengan rakyat. Apa kandungan Sulawesi di treaty yang telah ditandatangani minggu lepas. Jangan buat rakyat berteka-teki, lebih-lebih lagi jika ia melibatkan kepentingan negara. Okeylah. Jadi demikian video yang baru kita nonton bareng, satu isu topik yang hangat dan panas gitu. Apa pendapat kawan-kawan? Sila komen di ruang komentar di bawah, dan saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan share. Kongsi pendapat kawan-kawan semua, dan sampai kita jumpa di episode akan datang, guys. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.